Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa kembali bertemu dalam rangka acara kajian Ahad sore yang dulu di tahun yang lalu pernah kita lakukan, kemudian berjalan sampai sekitar 5 bulan, terhenti karena dulu ada pembangunan Masjid Darul Muttaqin. Dan mulai sore hari ini insyaallah acara kajian untuk para pemuda dan remaja kembali kita laksanakan. Ini dalam rangka pembinaan kepada para pemuda dan pemudi, remaja dan remaji. Kita berharap semuanya bisa menjadi anak yang soleh, anak yang hebat, anak yang luar biasa, sehingga membanggakan kedua orang tuanya. Jadi semuanya kita buka acara kita pada kesempatan sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya salah satu kami minta untuk membaca Al-Quran. Ayo, ada yang berani maju? Masa nggak berani? Hafatan? Tersidak apa? Hafalan boleh? Hafalan baca? Bebas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Fatan bin Edi. Benar ya? Katanya namanya Edi Rusmadi ya. Oh, ya. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian, di bulan Ramadan ini insya Allah akan ada banyak kegiatan buat para pemuda-pemudi, remaja-remaja dan semuanya. Jadi setiap sore itu ada kegiatan, setiap malam habis tarawih itu ada kegiatan tadarus Al-Quran ya. Jadi kalau habis tarawih ya, jangan pulang dulu, tapi ikuti tadarus Al-Quran. Nanti akan dibikin beberapa grup, beberapa kelompok, misalnya 5-6 orang atau 5-10 orang tergantung yang hadir. Nanti bareng-bareng ngaji di sini sampai jam sekitar setengah 10, maksimal jam 10 ya kan? Jadi supaya adik-adik semuanya lebih bersemangat dalam membaca Al-Quran. Siap gak? Siap gak? Ditanya gak dijawab. Siap gak? Siap gak? Siapnya yang kencang. Lapar ya? Dan sekali lagi, siap gak? Siap. Anak muda itu harus punya semangat. Dari kata-kata itu menunjukkan semangat. Siap gak? Terutama yang laki-laki. Jadi anak muda itu harus semangat. Nggak boleh nggak semangat. Karena semangat kita di masa muda itu menentukan masa depan kita. Saya ulangi, semangat adik-adik di masa muda dari cara bicara, cara berpikir, cara bersikap itu menentukan masa depan kita. Tak kasih contoh. Dulu di zaman tabi'in ya kan? Itu ada seorang pemuda itu yang lahir dari kalangan biasa, orang biasa, bahkan termasuk kategori masakin. Masakin apa? Miskin. Adik-adik ini termasuk orang yang berpunya, punya bapak, punya ibu, dua-duanya masih ada. Bisa dengar? Masih punya rumah, atau tiap hari dikasih nafkah sama orang tua, betul nggak? Dikasih uang saku, betul nggak? Makanya hari ini kita kasih kisah beberapa orang yang sukses, bahkan namanya dikenal sampai sekarang, tetapi mereka dari latar belakang yang tanda kutip justru anak yatim. Yang pertama, dia adalah bernama Imam Syafi'i. Bernama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada yang kenal nggak? Kenal? Imam Syafi'i itu adalah imam madhab yang banyak diikuti oleh masyarakat yang ada di Indonesia dan Asia. Itu banyak diikuti madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari kecil sudah tinggalkan mati oleh bapaknya. Baru usia sekitar 3 tahun, jadi masih balita, bapaknya sudah meninggal. Berarti dia dari kecil sudah yatim. Kira-kira kalau adik-adik ini dengan Imam Syafi'i berhubungan mana kira-kira? Berhubungan dari adik. Adik-adik masih punya bapak, masih punya ibu, betul nggak? Imam Syafi'i kecil dia sudah yatim, bapaknya sudah meninggal. Dia lahir di Gaza. Gaza itu daerah Palestina, ya, lahir di daerah Palestina. Tapi bagi ibunya itu adalah seorang Quraisy asli Mekah, ibunya. Jadi Imam Syafi'i ini ketika bapaknya meninggal, karena tadinya ngikut bapaknya di Gaza, bapaknya meninggal, akhirnya dibawa pulang ke ibunya ke Mekah. Tapi Imam Syafi'i kecil dididik dengan baik oleh ibunya. Dia belajar dengan baik
kepada ibunya. Yang mengajarkan Imam Syafi'i baca Al-Quran dan baca tulis adalah ibunya. Imam Syafi'i, ada dulu belum ada yang namanya sekolah, dulu belum ada yang namanya SD, MI, apalagi SMP, SMA, SMK. Sekarang itu sekolah sudah maju, dulu belum ada. Jadi belajar itu tergantung kemauan anaknya. Kira-kira kalau waktu itu adik-adik gak ada sekolah macam kira-kira belajar gak kira-kira? Enggak. Orang sudah dipaksa di sekolah saja malas ya kan? Bener gak? Imam Syafi'i belajar dari ibunya. Umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran. 7 tahun. 7 tahun itu usia siapa? Si kecil ini umurnya 5. Oh 6. Ya 6 tuh. Paling ini lebih gede, lebih dikit lagi. Sefaris lah. Faris berapa Faris? Berapa sekarang? 10. Lebih kecil dari Faris. Sebelahnya. Umur berapa? 11. Lebih kecil dari itu. 7 tahun dia hafal Al-Quran. Ya, luar biasa kira-kira. Karena apa? Belajar. Imam Syafi'i. Tapi dia adalah dari orang yang biasa. Ya, bukan dari anak orang kaya, bukan. Tapi semangat belajarnya yang kuat, hobi baca kitabnya yang kuat. Bahkan dia sebelum belajar kepada gurunya, itu bukunya dibaca lebih dulu. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik, nama aslinya adalah Anas bin Malik. Dia punya kitab namanya Al-Muwatta, karangan Imam Malik yang sangat terkenal. Ya kan? Di usia 10 tahun Imam Syafi'i sebelum bertemu dengan Imam Malik, kitab Al-Muwatta sudah dihafalkan terlebih dahulu. Keren gak kira-kira? Jadi bukan cuma Al-Quran, tapi kitab karangannya ulama dihafalkan. Ya kan? Karena semangat belajar yang kuat. Ya kan? Nah, ketika dia sudah hafal Al-Muwatta, baru di usia sekitar 13 tahun dia bertemu dengan Imam Malik, belajar sama beliau. Ya tak? Imam Syafi'i juga pernah belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan As-Saibani. Imam Syafi'i. Ya tak? Jadi beliau ini banyak belajar dari para ulama, dan ulama itu bukan satu. Imam Abu Hanifah itu pernah berguru kepada 4.000 ulama, 4.000 orang gurunya Imam Abu Hanifah. Kalau kita gurunya berapa? Guru SD-nya berapa? Sedikit kan? Dan itu mencari ilmu itu dicari. Kita tinggal terima saja. Masih malas. Makanya adik-adik harus punya semangat. Semangat itu membuat kita akan menjadi orang hebat. Tapi kalau semangatnya kita nggak ada, nama kita tidak akan dikenal di suatu saat. Nah, benar nggak? Dari semuanya, Imam Syafi'i, beliau pernah berdakwah di Baghdad, Irak, dan beliau juga pernah mendapatkan hukuman dari Khalifah pada waktu itu Harun al-Rashid, karena dia mendapatkan fitnah sebagai orang yang ingin berontak kepada pemerintah. Tapi akhirnya ketika dia menjelaskan dan tenang kepada pemimpin pada waktu itu Khalifah Harun al-Rashid, yang mendapatkan proses dengan sangat tenang, menjelaskan dengan kata-kata yang bijak, akhirnya dibebaskan dengan Rashid dan didukung dakwahnya. Akhirnya meninggalnya beliau di Mesir. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Lahirnya Imam Syafi'i tepat meninggalnya Imam Abu Hanifah. Jadi harinya sama. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i pada hari itu lahir. Beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Berarti umurnya hanya sekitar 54 tahun. Jadi umurnya tidak begitu nggak begitu lama, 54 tahun.
Jadi usianya sudah hampir mirip dengan Pak Komar. Hampir mirip, ya saya bilang hampir mirip Pak Komar. 54 tahun. Kita kasih contoh lagi. Imam Syafi'i ini banyak dikenal. Orang Indonesia yang terkenal hebat itu siapa namanya? Khairul Tanjung. Tahu Khairul Tanjung? Khairul Tanjung itu kalau baca biografinya itu ada bukunya Anak Singkong, kalau saya cerita bukunya itu ya. Khairul Tanjung ini sekarang dia pemilik saham terbanyak Carrefour, Transmart Studio, punya Trans TV, Trans 7, punya Bank Mega, usahanya banyak. Dia termasuk 10 orang terkaya di Indonesia. Hebat gak kira-kira? Sekarang masih hidup orangnya. Termasuk 10 konglomerat terkaya di Indonesia. Khairul Tanjung. Jadi bisnisnya dari properti, kemudian pertelevisian, kemudian bank, kemudian sampai ke yang lain-lain, banyak bisnis. Itu dulu dia orang biasa, dia anak seorang wartawan cuma. Bahkan bapaknya pernah di PHK, nganggur posisinya seorang Khairul Tanjung ini. Tetapi membuat Khairul Tanjung ini bahasanya susah untuk belajar karena nggak ada biaya. Adik-adik yang sudah lulus SMA kan didorong untuk orang tuanya untuk kuliah, bener nggak? Seorang Khairul Tanjung dia susah untuk belajar karena kurang biaya, sehingga membuat dia supaya bisa kuliah. Waktu itu dia sudah UI jurusan kedokteran gigi kalau nggak salah. Dia itu sampai dagang buku, dagang lain-lain, bahkan kalau nggak salah koper koran segala posisinya supaya bisa kuliah. Tapi akhirnya beliau menjadi orang hebat karena semangatnya berusaha. Dia dari kuliah itu sudah merintis usaha dan usahanya berhasil posisi. Makanya ketekunan kita, semangat kita dari muda itu membuat kita menentukan masa depan kita. Tapi kalau adik-adik semua dari sekarang sudah menjadi anak yang dengan tanda kutip malas belajar. Ada yang malas belajar nggak? Ada yang malas belajar? Wah, ada yang ngacu keren. Ada yang semangat belajar nggak? Coba yang semangat belajar nggak semangat? Lah ini malas nggak semangat nggak gimana? Itu harus salah satu, jujur. Ya tak? Karena apa? Karena semua dari kita itu pasti punya potensi. Tahu lagi, adik-adik semuanya ini semuanya punya potensi pada dirinya sendiri, betul nggak? Punya potensi, dan potensi yang diberikan Allah SWT kepada kita itu sama. Itu sama. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat ke-16 ayat 78. Yang punya Al-Quran boleh dibuka. Yang bawa Al-Quran boleh dibuka. Surat ke-16 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian, akhrajakum min buduni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Pada waktu itu kita tidak tahu apa-apa, betul kan? Ada yang lahir sudah langsung bisa ngomong, ada yang lahir tidak langsung bisa melihat, ada. Jadi ketika lahir kita tidak tahu apa-apa, diam aja. Mau didorong kan, mau dikutik-kutik, mau dikritik juga biasa aja. Jadi ketika kita baru lahir kita tidak tahu apa-apa, betul kan? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah menjadikan buat kita as-sam'a, pendengar. Wal basara, dan penglihatan. Wal afidah, dan la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ayat terkait kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait ini banyak, tapi redaksinya semua bersama. Ketika Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita ke muka bumi ini, indra yang pertama berfungsi itu namanya pendengaran, telinga. Jadi belum bisa melihat, belum bisa berpikir, tapi yang berfungsi pertama kali itu adalah pendengaran. Makanya adik-adik kalau bahkan menurut para psikolog ketika masuk dalam perut ibu kita, itu kita juga sudah bisa mendengar. Makanya yang sudah punya istri, kalau lagi hamil itu sebaiknya didengerin kata-kata yang baik atau ayat-ayat Al-Qur'an. Karena pendengar itu adalah pertama kali yang berfungsi. Semuanya punya pendengar nggak? Ada yang punya telinga? Coba pegang telinganya. Nah ini telinga kita itu, ya kan? Nah, ini adalah indera yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala gratis, bener nggak? Dan dengan pendengaran ini seharusnya kita menjadi orang yang mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua adalah wal basara. Basara artinya penglihatan. Jadi mata itu menjadi indera kedua yang berfungsi ketika kita bayi. Ya kan? Ketika baru lahir mata itu belum bisa melihat. Dia ada tapi belum bisa melihat posisi. Tetapi kemudian beberapa hari kemudian menjadi berfungsi. Kalau dia melihat ini ibunya dia. Adik-adikku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal basar. Kemudian wal fa'adatan. La'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi potensi yang diberikan Allah kepada kita semua sama. Kecuali yang ada kutip cacat. Ada yang tunarungu nggak bisa mendengar, ada yang tunanetra nggak bisa melihat. Nah, itu adalah pengecualian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya adik-adik semua yang hadir sekarang semuanya punya itu, beneran? Berarti potensi dimiliki sama nggak? Tapi nanti ketika sudah besar, tergantung seberapa besar kita memanfaatkan potensi yang kita miliki ini sehingga kita menjadi orang ataukah tidak. Makanya adik-adik kalau menjadi orang yang besar, menjadi orang yang hebat, harus memiliki tekad dan niat yang bulat, yang baik, supaya cita-cita yang kita inginkan besok itu bisa tercapai. Adik-adik, ada yang punya cita-cita? Punya cita-cita, yang punya cita-cita. Masa nggak punya cita-cita? Ayo nggak tuh punya cita-cita. Yang nggak punya cita-cita nggak tuh coba. Yang nggak punya. Sekarang saya tunjuk nih ya, Yang saya tunjuk berdiri. Saya tunjuk. Ini siapa nih namanya nih? Krishna. Krishna apa Krishna? Krishna itu nama tokoh pewayangan. Tahu ceritanya tentang Krishna nggak? Tahu? Krishna cita-cita menjadi apa ceritanya? Apa? Pemain basket. Coba berdiri. Nggak apa-apa, berdiri aja. Umur sekarang berapa umurnya? 12 tahun. Kalau lari kuat nggak lari? Gak kuat. Nah ini dulu lagi. Ini contoh nih Krishna. Dia pengen cita-cita pengen jadi pemain basket. Boleh nggak pengen jadi pemain basket? Boleh. Kalau kita tahu mengejar pengen jadi seorang pemain basket,
latihannya dari kecil. Latihannya dari kecil. Membiasakan lari, kemudian olahraga dari kecil, segala macam, sehingga nanti tubuhnya itu bisa menjadi tinggi, sehat, kuat, betul-betul jadi pemain basket yang profesional, bukan pemain basket tingkat RT. Ya, kalau pemain basket tingkat RT nggak dapat duit. Kalau tingkat profesional gajinya besar. Silahkan baca biografi tentang pemain-pemain olahraga yang hebat. Misal Cristiano Ronaldo, bagaimana cara makan dia? Itu makan goreng aja nggak mau ya. Makan minuman yang bersoda dia nggak mau. Sprite, kemudian Coca-Cola yang bersoda itu sampai seusia sekarang, misalnya sekarang 30 masalah ya. 8. Dia nggak mau. Setiap hari lari, menjaga fisiknya. Jadi nggak pemain-pemain hebat itu dia profesional dari kecil. Jadi nggak main-main, nggak asal-asalan olahraganya. Arsenal juga sama, kalau ingin jadi pemain basket dari kecil harus serius posisinya, ikut kursus basket misalnya. Kan sekarang banyak ada kursus bola, kursus basket, tidak ada ya? Gitu. Tapi disesuaikan dengan potensinya. Makanya pada kesempatan sore hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kita meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Potensi yang ada dalam diri kita. Nih, kasih contoh misal siapa di namanya yang ada kegiatan ganteng baju merah siapa? Apip. Apip coba Apip. Jadi kenalan nama, kemudian alamat, usia, sekolah, sama cita-cita dan hobinya ingin jadi apa? Berdiri Bip. Ayo berdiri Bip. Masa nggak berani berdiri. Ayo berdiri. Gak apa-apa berdiri aja. Ini saya sampaikan supaya apa? Supaya kita bisa mengenali diri kita dari sekarang. Ya toh, saya pernah ketemu dengan seseorang anak muda. Dia sudah lulus SMA. Jadi usianya sekarang sekitar 20 tahun. Ya. Lulus SMA tapi belum kuliah. Saya tanya, kamu sekarang cita-citanya ingin jadi apa? Gak tahu. Kamu tujuannya sekarang mau kemana? Gak tahu. Kamu hobinya apa? Nggak tahu. Kamu pengen nikah nggak? Pengen. Nah, coba. Kira-kira yang model begini bisa jadi orang hebat nggak kira-kira? Aku lagi. Dan ditanya apa saja bilang nggak tahu. Cita-citanya nggak tahu, hobinya nggak tahu, dia mau kemana nggak tahu. Jadi hidupnya itu hanya seperti air yang mengalir saja. Kemana arah air itu mengalir ya gitu. Nah, kalau yang model begini biasanya tidak bisa jadi orang hebat. Makanya kita pengen adik-adik semua yang hadir di sini pada kesempatan sore hari ini semuanya menjadi orang yang hebat. Makanya apa yang saya sampaikan hari ini tolong diperhatikan dengan baik. Cara bagaimana kita meningkatkan potensi diri kita. Karena yang namanya anak muda, remaja, remaji, pemuda-pemudi itu adalah masa dia mencari jati diri. Jadi sekarang ini dari semuanya itu adalah masa dia mencari jati diri. Masih bingung nih, saya ini sebenarnya mau kemana gitu. Jadi masih gampang untuk mendapatkan masukan dari manapun.
nanti dia ikuti yang sesuai dengan keinginannya. Ya toh? Makanya adik-adik semuanya, ketika kita ingin mencari potensi apa yang kita miliki, yang pertama harus kita tahu adalah kita kenali diri kita secara mendalam. Saya ini siapa? Gitu. Kenali diri kita secara mendalam. Ya toh? Siapa kita? Adik-adik ada tahu siapa dirinya sendiri? Ada yang tahu? Nggak tahu. Masa namanya sendiri nggak tahu? Ya. Jadi ada harus mengenali dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kita mencari tahu kekurangan dan kelebihan kita. Ini misal tadi si Kresna. Kresna ini kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah ini kita harus tahu. Apa-apa misalnya, kan sekarang sudah usia remaja, harus tahu apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang menjadi kelebihan saya. Kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengarahkan yang kurang ditutupi, yang lebih dilanjutkan untuk dijadikan sesuatu yang hebat untuk diri kita. Itu sekali. Bisa contoh. Kita kasih contoh, misal siapa ini yang kira-kira ganteng siapa? Ada yang ganteng? Yang gantengnya mereka masa. Nih laki-laki nih, kasih tahu nih. Semua laki-laki nih, jangan sekali-kali minder. Tapi kita harus menjadi orang yang percaya diri. Kalau ditanya siapa yang ganteng, saya. Jadi kita harus merasa diri menjadi orang yang paling ganteng di dunia ini. Percaya diri. Gitu. Karena kalau kita percaya diri, maka insya Allah nggak usah berpikir terlalu lama mendapatkan jodoh, juga jodohnya yang cantik insya Allah. Bener nggak? Kita kasih contoh misalnya. Tahu Cok Baba nggak? Cok Baba nggak? Orang Depok. Itu seorang artis Indonesia yang dulu pernah sering jadi penyiar sepak bola, kalau saya ya. Sepak bola, tubuhnya kecil, cebol. Tahu Cok Baba? Nah, Cok Baba itu istrinya seorang model. Tingginya 2 kali lipatnya dia. Cok Baba, istrinya seorang model. Tingginya 2 kali lipatnya dia. Kenapa? Dia percaya diri. Gitu. Makanya ada harus merasa paling ganteng, menjadi orang paling ganteng di dunia ini. Kalau ditanya orang siapa yang ganteng, saya. Gitu. Nah, sekarang yang tadi siapa yang ganteng? Berarti nggak percaya diri. Ada. Yang perempuan juga sama. Harus merasa menjadi orang yang paling cantik di dunia ini. Itu namanya percaya diri. Kan jerawat saya banyak. Itu nomor 2. Ya, tapi kita harus merasa bahwa diri kita ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah fi ahsani taqwim, sebaik-baik pencipta. Oh, kulit saya hitam tak? Ada yang begitu? Gak masalah. Itu bukan halangan. Ada artis Eropa, Amerika ya. Itu artisnya putih, tapi suaminya hitam banget. Ada nggak? Siapa? Saya nggak tahu namanya lah saya. Ya. Ini contoh misal. Jadi hitam itu bukan halangan. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Bilal bin Rabah. Itu kulitnya hitam banget. Kalau di bahasa hadis itu sampai hitam legam, karena dia adalah seorang budak pada waktu itu. Jadi kalau dia pernah melihat orang Afrika itu dibandingkan dengan orang Indonesia, putihan mana? Orang Indonesia. Nah itu hitam banget. Tapi dia menjadi orang hebat, namanya dikenal sampai sekarang.
jadi hitam, kemudian apa tadi yang menjaga kekurangan diri sendiri, itu bukan halangan untuk menjadi orang hebat. Gitu. Makanya adik kenali diri sendiri secara mendalam. Kemudian pertanyaan saya, siapa kita ini sebenarnya? Siapa sih saya ini sebenarnya? Saya jelaskan sekarang. Kita ini siapa? Ya toh? Apakah hakikat diri saya? Ya toh? Dan ini butuh jawaban yang harus dipahami dengan baik oleh adik-adikku semuanya, supaya kita bisa menata masa depan kita dengan baik. Tidak hanya hidup mengikuti keinginan dirinya saja, mengikuti hawa nafsunya saja. Karena kalau kita ikuti itu, posisinya kita akan menjadi orang yang malas, satu. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi orang yang gak enak dilihat, dua. Kemudian yang ketiga, kita akan menjadi orang yang gagal. Tapi kalau kita tahu siapa saya, maka yang terjadi adalah hidup kita ini akan menjadi lebih berarti, sehingga kita bisa merencanakan masa depan kita dengan baik. Mau nggak punya masa depan yang baik? Mau nggak punya duit banyak? Mau nggak punya istri cantik? Mau nggak punya suami yang ganteng? Pilih ganteng apa kaya? Ya, adik-adik semuanya, kita harus tahu siapa saya. Manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia siapa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan khalik, pencipta. Itu kita. Manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengakui bahwa kita ini makhluk? Mengakui nggak? Harus mengakui. Karena ada banyak orang yang tidak setuju bahwa dia ini adalah makhluk. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia ini adalah makhluk. Makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk, maka kita akan tunduk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau tidak, maka wajar kalau mereka berbuat seenaknya. Kita perhatikan. Jadi orang-orang yang tidak mengakui bahwa dia ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka di muka bumi ini dia akan menjadi orang yang bertindak seenaknya. Jadi susah dikasih tahu nih. Dikasih nasihat sama orang tua, enggak mendengarkan. Ada begitu kan kira-kira? Dikasih tahu sama gurunya, bangkang. Ada begitu kan kira-kira? Ya kan? Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan gambaran yang model-model seperti ini. Yang model-model seperti ini. Makanya adik-adik jangan menjadi orang yang model seperti ini. Allah sampaikan dalam surah Muhammad. Surah Muhammad itu surat ke-47, ayat ke-12. Di situ Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Disebutkan oleh Allah, orang yang dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengakui bahwa dia itu makhluk, dia akan makan dan minum seperti binatang. Di sini dibahasakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudkhilul ladzina amanu, memasukkan orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa yatamatta'una wa yakuna kama ta'kulul an'am. Ketika di dunia dia menikmati hidup ini. Jadi ketika di dunia dia menikmati hidup ini, nggak tahu waktu, nggak bisa diatur, apa saja dimakan, apa saja diminum, bahkan makannya seperti makannya binatang. Tidak ada yang namanya halal, tidak ada yang namanya haram. Yang haram semuanya dimakan. Ya tak? Karena ta'kulul an'am, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makannya binatang. Wan naru maswal lahum, dan neraka itu adalah tempat kembali mereka. Ya adik-adik, kalau hidup di dunia ini seenaknya, bahasa Arab tadi yang aman tahuna, itu hidupnya seenaknya, seenaknya diri. Ya tahu? Gak bisa dikasih arahan oleh orang tua, gak bisa dikasih nasihat oleh orang lain, tidak mendengar nasihatnya para ustaz, para ulama. Pokoknya saya bingung, mau tidur, mau makan, mau main HP, malas belajar, begitu ya kira-kira. Nah, itu akan membahayakan masa depan adik-adik semua. Karena kalau kita asik dengan main HP, main game, kira-kira kalau main game itu ada ilmunya nggak kira-kira? Nah, nggak ada. Yang ada adalah kecanduan. Tahu kecanduan? Canduan. Dari kecanduan itu pengen lagi, tetapi nggak ada manfaatnya karena nggak ada ilmunya. Masa besok kalau sudah dewasa misalnya, kita punya anak, misalnya besok Isna punya anak, besok kan dewasa, sekarang masih kecil, besok jadi dewasa nggak kira-kira? Nggak, jadi dewasa. Siapa namanya ini? Farhan ya? Fardan sekarang usia berapa Fardan? 12. Besok kira-kira bisa dewasa nggak? Bisa. Jadi sekarang kita umur 12 tahun. Suatu saat nanti kita menjadi orang yang dewasa, dan suatu saat nanti kita juga akan menikah, betul nggak? Sekarang kita dikasih uang saku sama orang tua kita, betul nggak? Besok kita bisa kasih uang saku kepada anak-anak kita, betul nggak?